sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuduma Warni, saya dari kelas 3A, NIM saya 202301509. Di sini saya akan menjelaskan mengenai luas permukaan limas dan juga kerucut. Yuk kita simak videonya. Di sini saya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama, pengertian dari luas permukaan limas dan juga kerucut. Yang kedua, yaitu jaring-jaring limas dan juga kerucut. Yang ketiga, yaitu rumus permukaan luas permukaan limas dan juga kerucut. Dan yang keempat adalah penerapan dalam sehari-hari. Masuk materi yang pertama, yaitu pengertian dari limas dan juga kerucut. Jadi, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Sedangkan limas adalah sebuah bangun ruang yang memiliki alas segi N dan sisi selimut berbentuk segitiga yang bertemu pada titik puncak. Masuk materi yang kedua adalah jaring-jaring limas dan juga kerucut. Di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai jaring-jaring kerucut. Jadi, tabung dan kerucut hampir sama, yaitu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh bidang datar dan bidang lengkung. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada adanya bulat atas pada tabung dan puncak pada kerucut. Kerucut dapat dianggap sebagai limas yang banyaknya sisi tegak tak terhingga. Sisi tegak kerucut berupa segi N, tapi berupa bidang lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, di sini saya sudah membawa sebuah jaring-jaring dari kerucut. Apabila digambarkan atau digunting seperti ini untuk gambar kerucutnya ya. Ketika dibentuk seperti kerucut, di bawahnya sini merupakan alas dari sebuah kerucut. Sedangkan di bagian tengah merupakan garis pelukis. Dan di titik atas ini merupakan titik puncak, sedangkan di sampingnya ini merupakan selimut dari sebuah kerucut. Selanjutnya, jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas adalah representasi dua dimensi dari dua bangun limas yang dapat dibatangkan. Jaring-jaring ini terdiri dari alas dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Limas segi empat terdiri dari satu bidang segi empat atau alasnya dan 4 bidang segitiga atau sisi tegaknya. Alas berbentuk persegi atau persegi panjang. Setiap sisinya alasnya berbentuk dengan satu bidang segitiga yang bertemu di titik puncak. Di sini saya sudah membawa jaring-jaring dari sebuah limas segi empat. Apabila dibentuk akan membentuk limas segi empat seperti ini. Di bagian bawahnya ini merupakan alas dan ini di bagian sampingnya itu merupakan alas yang berbentuk segitiga. Sebenarnya di dalam limas itu terdapat limas segitiga, limas segi empat, limas segi lima dan sebagainya. Dan yang saya bawa adalah limas segi empat. Untuk detail gambarnya seperti ini ya. Masuk materi yang ketiga, yaitu adalah luas permukaan limas dan juga kerucut. Apabila kita sudah mempelajari jaring-jaring dari sebuah kerucut, tentunya kita bisa tahu bagian-bagian mananya ketika kita akan mengerjakan sebuah luas permukaan dari kerucut. Di bagian bawahnya tadi merupakan alas, di bagian samping merupakan selimut, dan di bagian atas merupakan titik puncaknya. Yuk kita simak videonya. Ketika ada soal, bagaimana cara sih menjawabnya? Nah, apabila digambarkan, ini merupakan kerucut ya, gambar dari sebuah kerucut. Memiliki rumus dengan cara luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas alasnya pi R kuadrat ditambah luas selimutnya adalah pi RS. R itu merupakan jari-jari dari sebuah lingkaran kerucut ini. S-nya merupakan garis dari pelukis, dan B-nya kita bisa menggunakan 22/7 dan juga 3,14. Nah, di sini sudah terdapat soal dari luas permukaan kerucut ya. Kita baca bersama-sama. Sebuah kerucut memiliki alas dan jari-jari lingkaran 5 cm. Garis pelukisnya adalah 13 cm. Maka luas permukaan dari sebuah kerucut ini adalah, cara menghitungnya, luas alasnya pi R kuadrat ditambah luas selimutnya adalah pi RS. Pi-nya kita menggunakan 3,14 dikali
R-nya adalah 5 dikali R lagi 5 ditambah pi RS, pi-nya 3,14 dikali 5 dikali 13. Untuk luas alasnya bertemu 78,5 dan juga untuk luas selimutnya ketemu 204,1. Jika dijumlahkan hasilnya 287,6. Ini untuk mencari bagaimana luas permukaan kerucut tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas permukaan dari limas. Di sini sudah saya gambarkan limas segi 4. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Di sini sudah disediakan soal. Jika limas segi 4 dengan alas berbentuk persegi memiliki sisi 12 cm dan tinggi segi sisi tegak 8 cm. Berapa luas permukaan limas segi 4 tersebut? Untuk mencarinya, rumusnya tadi luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Kita mencari dulu luas perseginya, yaitu sisi kali sisi. Luas alasnya tadi 12, berarti kita tinggal kalikan. 12 dikali 12 sama dengan 144. Untuk luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 12 kali 8. Hasilnya 48 cm persegi. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Ini kan yang mencari, kalau limas itu ada 4 ya sisi tegaknya untuk segitiga, tinggal kalikan dengan 4. Berarti 48 kali 4 sama dengan 192. Tinggal ditambahkan 192 ditambah 144, hasilnya 336 cm persegi. Nah, ini tadi cara untuk mencari luas permukaan dari limas segi 4. Nah, masuk materi yang terakhir yaitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bentuk dari sebuah kerucut itu biasanya kita menemukan di sekitar kita itu ada yang berbentuk topi ulang tahun, itu merupakan bentuk dari sebuah kerucut. Terus dari es krim itu merupakan bentuk dari sebuah kerucut, dan juga corong itu merupakan bentuk dari kerucut. Untuk penerapan sehari-hari dari limas kita bisa menemukan itu biasanya digunakan untuk atap rumah, terus arsitektur atau berbagai bentuk makanan yang menyerupai limas tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai luas permukaan limas dan juga kerucut. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Apabila di sini saya dalam menyampaikan ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.